3 saham yang cocok banget buat pemula. Siapa yang baru belajar trading saham? Video ini akan sangat bermanfaat buat kamu. Let's go! Di awal tahun 2022, kita harus punya semangat baru dalam segala hal, terutama trading. Seperti biasa, XM kali ini mau kasih hadiah 140 juta dan bonus deposit 50% agar kita bisa trading lebih semangat lagi. Jangan lewatkan promo X Semangat baru ini dari XM, cek info lebih lanjut di deskripsi sekarang. Halo Smart Trader, apa kabar? Balik lagi sama saya Andi Senjaya. Oke, jadi saya membuat video ini karena sebenarnya sebelumnya saya ketemu sama teman-teman lama saya, teman-teman SMA saya, dan kita cerita-cerita, kita curhat-curhat, dan ternyata masih banyak dari mereka yang belum berani untuk masuk ke dunia saham atau trading saham karena mereka masih takut atau ragu karena di market saham itu pergerakannya setiap hari bisa naik dan turun, dan mereka mungkin masih belum siap dengan hal itu. So, banyak banget dari mereka yang bertanya kepada saya, gue tuh tertarik trading saham, tapi ada nggak sih saham-saham yang aman atau yang istilahnya pasti kita bisa mendapatkan profit atau yang cocok sih sebenarnya untuk pemula kayak mereka? Saya mengerti kenapa mereka bertanya seperti itu, karena mungkin profil resikonya mereka juga jauh lebih konservatif, kemudian mereka juga fokus di pekerjaan utamanya mereka, tapi di sisi yang lain mereka juga punya modal atau uang dingin yang dimana mereka pengen membuat uang dingin ini bisa bekerja buat mereka dan menghasilkan jauh lebih besar daripada aset investasi yang lainnya. Lalu saya coba berpikir dan akhirnya saya menemukan 3 saham yang saat ini itu cocok banget buat ditradingkan buat pemula atau yang baru belajar trading saham. Nah, ciri-ciri yang termasuk ke dalam saham yang cocok untuk pemula itu apa sih? Yang pertama, sahamnya itu masuk ke dalam kategori blue chip. Jadi sahamnya nggak mudah digoreng-goreng. Kemudian yang kedua, dari sisi volatilitas pergerakan harganya pun nggak terlalu roller coaster naik turunnya. Jadi volatilitasnya cenderung rendah. Jadi kita nggak terlalu terbawa emosi ketika sahamnya tiba-tiba bisa turun misalkan 5% sehari atau lebih dari 5% dalam satu hari. Jadi ini adalah 3 saham pilihan yang cocok banget buat pemula. Udah penasaran kan sahamnya apa aja? Tapi sebelumnya saya mau disclaimer terlebih dahulu kalau semua saham yang saya analisis di video kali ini murni merupakan analisis atau pandangan pribadi dari saya, dan video ini sifatnya bukan rekomendasi melainkan edukasi. Jadi buat kamu semua smart trader, terutama yang baru belajar trading, please tetap do your own research dan juga create your own trading plan. Keuntungan maupun kerugian merupakan tanggung jawab dari masing-masing trader. Dan sebelum kita kembali ke monitor, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share ke semua teman trader kamu biar mereka bisa belajar bareng-bareng di channel trading ini. Dan support terus channel ini agar dapat menjadi channel trading nomor 1 di Indonesia. Thank you so much and here we go. Oke, di depan layar monitor kalian saat ini sudah ada sebuah saham yang udah nggak asing lagi, terdengar di semua kalangan trader maupun investor saham, yaitu saham BBCA. Dimana saham BBCA ini merupakan saham dengan nilai kapitalisasi pasar yang paling tinggi dan sebentar lagi hampir menyentuh 1 triliun rupiah. Oke, sekarang kita akan coba analisis terlebih dahulu dan kenapa saham BBCA ini merupakan saham yang cocok untuk pemula dan ada di nomor urutan ketiga. Oh ya, sebelumnya untuk semua analisis yang akan kita gunakan di video kali ini semuanya udah dibahas di video-video di playlist kelas trading SKS. Jadi buat kamu yang penasaran cara analisis seperti apa, saya sudah share free semuanya. Kalian bisa nonton di sebelah sini dan saya dedikasikan semua playlist tersebut untuk semua para trader yang pemula yang pengen masuk ke dunia saham. Oke, langsung aja kita akan mulai analisis dari time frame monthly-nya dulu ya. Jadi kenapa BBCA ini merupakan salah satu saham yang paling cocok untuk pemula kalau kita perhatikan dari 2006 di sini chartnya sampai saat ini di 2022 sahamnya bergerak uptrend dengan sangat signifikan, dan mungkin saham BBCA ini merupakan satu-satunya saham yang memiliki grafik atau track record pergerakan harganya tuh seperti ini. Jadi kita udah sepakat dan setuju kalau tren dari BBCA ini adalah uptrend. Kemudian alasan yang kedua adalah saat ini saham BBCA ada di level all time high-nya. Kemudian kita mau turunin ke time frame weekly. Nah, di time frame weekly sebenarnya ada satu pola
pola yang cukup menarik di sini. Kalau kita perhatikan, ini ada sebuah pola yaitu cup and handle pattern. Nah, kurang lebih polanya seperti ini. Di sini adalah cupnya, dan di sini adalah handle-nya. Dan biasanya apabila pola cup and handle ini sudah berhasil di breakout, sahamnya ini punya peluang untuk naik sebesar jarak daripada cupnya yang ada di sini. Jadi kurang lebih seperti ini, dan ini masih uptrend banget sih. Jadi untuk trading di mid sampai long term itu juga masih oke banget buat saham BBCA. Kemudian selain pola cup and handle pattern, di sini juga kita bisa lihat ada sebuah resistance yang sebelumnya sudah berhasil di breakout, dan saat ini harganya membentuk level support di resistance yang sebelumnya, atau biasa kita sebut dengan resistance become support area. Jadi di sini adalah level resistance-nya, dan saat ini sudah menjadi level support yang ada di sini. Artinya selama harga BBCA ini berada di atas level support di kisaran area 7.200 sampai 7.400, itu artinya saham BBCA ini masih menarik sekali dan ada potensi untuk kita bisa melihat saham BBCA bergerak ke level yang jauh lebih tinggi lagi dari level yang sekarang. Oke, sekarang kita akan coba turunin lagi ke daily time frame-nya dan kita mau lihat seperti apa. Nah, sebenarnya saat ini BBCA sedang bergerak ranging di kisaran area yang saat ini saya blok. Jadi kurang lebih bergerak di kisaran 7.200 sampai 7.950. Dan kalau kita lihat dari polanya, sebelumnya ada sebuah pola yang baru saja di breakout, yaitu triangle pattern, atau kita bisa sebut juga seperti falling wedge di sini. Dan pola dari falling wedge ini sudah berhasil di breakout ke atas, dan saat ini masih mengalami konsolidasi terlebih dahulu kecil di sini, dan sangat tinggi peluangnya untuk saham BBCA kembali naik lagi ke level yang lebih tinggi, bahkan melebihi level all time high-nya di sebelumnya di harga 8.250. Dan kenapa saham BBCA ini juga menarik untuk ditradingkan dan cocok buat pemula? Karena kita tahu volatilitas dari saham BBCA itu sangat-sangat rendah dan tingkat likuiditasnya itu sangat tinggi. Sehingga kalau misalkan kita lihat jarak saat ini ke area supportnya itu nggak lebih daripada 10% penurunannya. Jadi ini masih oke banget. Kalaupun saham BBCA ini turun ke area supportnya, ini menjadi satu peluang lagi buat kita untuk bisa membeli di area support atau buy on weakness di harga yang bagus atau di harga yang ideal sebenarnya. Jadi saat ini view saya terhadap BBCA adalah bullish, dan apabila saham BBCA berhasil breakout di kisaran 7.950 sampai 8.000, harganya berpotensi tinggi untuk naik ke area atau level harga yang jauh lebih tinggi lagi. Nah, sekarang kalau kita coba buka volumenya di sini, kalau kita lihat memang BBCA ini secara volume cukup stabil dan tidak terlihat tanda-tanda yang negatif untuk membuat saham BBCA ini melemah ke level yang lebih rendah. Oke, untuk memperkuat analisis kita akan coba untuk analisis lagi dengan bandarmologi dari saham BBCA mulai dari awal tahun Januari 2022 sampai ke hari ini, tanggal 5 Februari 2022. Oke, di sini sudah ada data bandarmologi dari saham BBCA. Jadi ini adalah data broker summary yang saya ambil datanya dari website ajaib.co.id. Dan ini periodenya saya tarik dari tanggal 1 Januari 2022 sampai 5 Februari 2022. Dan kalau kita perhatikan di sisi buyer di sini ada akumulasi oleh broker RX, ZP, dan DX, dan ini cukup besar. Kalau kita lihat top 3-nya aja, ini sudah mencapai lebih dari 4 juta lot. Sedangkan di sisi seller di sini kalau kita lihat dan kita jumlahin top 3 seller daripada saham BBCA ini, itu hanya kurang lebih sekitar 2 juta lebih lot. Jadi perbandingan akumulasi dan distribusinya itu hampir 2:1. So kita bisa menyimpulkan bahwa saham BBCA ini memang sedang diakumulasi oleh big institution. Dan kalau kita lihat di pihak seller, yang menariknya adalah ada broker CC dan juga GR yang merupakan indikasi broker retail. Sehingga ini yang membuat analisis dari bandarmologi juga bagus dan ada indikasi untuk menguat atau bullish. Jadi untuk saat ini saham BBCA menurut saya secara technical analysis bagus, secara bandarmologi bagus, dan ini juga cocok buat pemula. Next kita akan membahas saham yang ada di urutan nomor 2 yang cocok untuk pemula adalah saham Telkom. Oke, di depan layar kalian sudah ada saham Telkom, dan seperti biasa kita akan melakukan analisis top down dari time frame yang lebih besar terlebih dahulu. Jadi ini adalah time frame monthly, dan kalau kita perhatikan pergerakan dari saham Telkom sebelumnya, kita tahu saham Telkom ini sempat mengalami pelemahan di tahun 2020, dan kalau kita lihat tepat di area resistance become support, dia mengalami technical rebound. Dan sebelumnya saya sempat membuat sebuah video analisis tentang saham Telkom ini di segmen watchlist saham. Kalau subscriber Andi Senjaya yang udah lama pasti tahu videonya. Jadi waktu itu kita analisis di tahun 2020 bahwa di sini ada double bottom, dan akhirnya saham Telkom ini berhasil naik. Jadi buat yang belum nonton videonya dan mau belajar gimana caranya menganalisis saham Telkom waktu itu di tahun 2020, bisa
cek videonya ada di sebelah sini. Dan jangan lupa buat yang belum subscribe, subscribe dulu biar nggak ketinggalan analisis saham-saham selanjutnya di channel Andi Sinjaya. Nah, kalau kita lihat saham Telkom ini di monthly time frame, ini bisa kita tarik sebuah garis trendline dan bisa kita lihat harganya sudah breakout daripada trendline yang ada di sini. Jadi ini merupakan satu indikasi yang positif di mana saham Telkom ini saat ini sedang bergerak di trend bullishnya. Sekarang kita pindah ke weekly time frame dan di sini kita sepakat bahwa level resistance yang ada di sini sudah berhasil di breakout ke atas. Dan kalau kita lihat ketika dia rebound, dia sempat melakukan technical rebound, retest area resistance sebelumnya, sebelum akhirnya dia melanjutkan rally-nya lagi ke atas. Dan sekarang kita akan coba lihat daily time frame-nya, dan di kondisi seperti ini kita bisa menambahkan satu alat bantu yaitu trend line. Kita akan tarik, kita akan hubungkan ke sebelah sini, dan kita lihat bahwa harganya masih bergerak di atas bullish trend line-nya. Kemudian kita akan coba untuk zoom in sedikit, dan setelah itu kita akan coba untuk plotting support resistance. Kita tahu di sini adalah area resistance yang sudah di breakout ke atas. Kemudian di sini juga merupakan area resistance dan sudah di breakout ke atas lagi, sehingga saat ini harga sudah ada di area support. Kemudian di bawah sini juga sebenarnya ada sebuah level support yang hampir berdekatan dengan level support yang ada di atasnya, sehingga di sini sebenarnya kita bisa menggabungkan level tersebut. Kita gabungkan dengan rectangle tool seperti ini, sehingga inilah yang kita biasanya sebut dengan level demand area yang sifatnya pun seperti level support. Nah, kenapa saham Telkom ini ada di nomor urutan kedua? Karena yang pertama, saham Telkom sahamnya blue chip, kemudian yang kedua trennya kita bisa lihat lagi uptrend, kemudian yang ketiga volatilitasnya juga mirip seperti BCA, nggak terlalu volatile. Jadi kalau kita lihat saat ini saham Telkom masih ada di atas level demand area, dan jarak ke bawah level demand areanya ini nggak lebih dari minus 10%. Dan saham Telkom ini sendiri berpotensi untuk bergerak uptrend menuju level all time high-nya. Sekarang kita akan coba lihat sekilas dari bandarmologinya seperti apa. Oke, jadi ini adalah data bandarmologi yang diambil dari tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan hari ini 5 Februari 2022. Dan data ini diambil dari Ajaib. Kalau kita perhatikan di sisi buyer, di sini diakumulasi oleh broker ZP, KZ, dan CS. Dan nominalnya di top 1 aja broker ZP ini sudah membeli saham Telkom sebanyak 1,5 juta lot. Sedangkan di sisi seller yang menjadi top satunya adalah broker YP yang biasanya digunakan oleh para retail. Dan di sini kalau kita perhatikan jumlah yang dijual itu sekitar 578.000 lot, sehingga perbandingannya hampir 3:1, sehingga kita bisa menyimpulkan saham Telkom juga sedang diakumulasi oleh big fund. Dan menariknya adalah di urutan ke-6, 7, 8 ini ada broker CC, NI, dan PD yang merupakan broker retail juga. So dari technicalnya menarik, kemudian dari bandarmologinya menarik, dan terakhir sebenarnya dari foreign flow-nya juga menarik sekali. Dan tiba saatnya di urutan nomor 1, dan ini adalah saham BBNI. Sebenarnya saham BBNI ini sudah sering banget saya bahas di Instagram, di Telegram. Jadi buat yang belum follow Instagram saya, follow dulu di @andisinjaya. Dan yang mau masuk ke grup Yuk Trading Saham bareng Andi gratis di Telegram, silahkan join, linknya ada di deskripsi ya. Oke, sekarang langsung aja kita akan membahas saham BBNI. Jadi di monthly time frame ini sebenarnya ada satu level yang cukup krusial, di mana di sini adalah level support dan resistance. Dan kalau kita lihat sebelumnya ini ada double top, dan level support yang ada di sini itu berhasil ditembus ke bawah. Tapi di sini yang menarik adalah BBNI sudah berada di atas daripada level support resistance yang sebelumnya. Which is ini adalah indikasi yang baik, dan kita akan coba analisis di weekly time frame-nya. Nah, di weekly time frame-nya juga sebenarnya jelas banget ya teman-teman. Di sini sebelumnya ada sebuah level resistance, kemudian berhasil di breakout dengan signifikan, dan saat ini harganya berhasil tertahan di area supportnya. Jadi balik lagi, ini adalah sebuah pola resistance become support. Lalu kemudian kita coba untuk analisis lagi di daily time frame, dan menariknya sebelumnya kita bisa melihat di sini ada sebuah pola yang kita sebut dengan falling wedge pattern. Dan ini merupakan continuation pattern. Kenapa? Karena sebelumnya kita lihat ada impulsive wave naik ke atas dengan signifikan. Sehingga biasanya responnya adalah ketika dia berhasil di breakout ke atas, dia akan melanjutkan impulsive movement yang sebelumnya naik ke atas. Setelah itu kita akan coba untuk membuat level support dan resistance-nya. Kita lihat di sini ada sebuah level resistance di atas, dan kemarin ini sempat menyentuh level resistance, kemudian belum berhasil melewati level resistance yang ada di sini. Sehingga saat ini BBNI masih akan terkoreksi terlebih dahulu mencari level support yang selanjutnya. Di mana level support yang selanjutnya? Nah, support yang selanjutnya itu ada di area sini. Jadi kalau kita perhatikan di sini adalah resistance, kemudian di sini juga adalah resistance, sehingga di sini dia berpotensi untuk menjadi level supportnya.
supportnya. Dan saat ini saham BBNI bagus banget karena ada di level support. So in my opinion sebenarnya saat ini adalah level yang ideal untuk kita entry saham BBNI, dan apabila nanti berhasil breakout daripada level resistance yang ada di atas ini, kita bisa menambah atau average up daripada posisi kita yang sekarang. Jadi menurut saya pribadi secara resiko saham BBNI ini cukup oke karena jarak dari harga saat ini ke level support yang di bawahnya ini sangat dekat banget. Jadi itulah kenapa menurut saya saham BBNI ini ada di urutan yang pertama, saham yang cocok buat pemula karena yang pertama dia blue chip, kemudian yang kedua juga saat ini harganya ada di level support dan volatilitasnya juga tidak terlalu tinggi, tapi kalau misalkan sekali bergerak naik itu bisa mendapatkan reward yang lumayan signifikan. Tapi balik lagi disclaimer, di sini saya tidak ada ajakan untuk membeli, semua tanggung jawab membeli menjual, keuntungan dan kerugian balik lagi ke masing-masing trader. Oke, belum lengkap rasanya kalau kita tidak menambahkan analisis bandarmologi, dan di sini kita sudah ada data bandarmologi BBNI dari 1 Januari sampai 5 Februari 2022. Kita lihat di sisi buyer, di sini top 3-nya diakumulasi oleh broker-broker yang sering digunakan oleh para big fund ya. Di sini ada KZ, YU dan CS, dan total akumulasi saham mereka ini mencapai lebih dari 900.000 lot saham BBNI. Nah, yang menarik adalah di sisi seller, top 3-nya ini hanya sekitar kurang lebih 500-600 ribu aja yang dijual. Tapi yang di sini yang menarik adalah top 5-nya itu dikuasai oleh broker retail. Kalau kita lihat di sini ada YP, NI, PD dan juga GR. Cuman MG aja yang ada di top 1 di sisi seller. Jadi saya bisa menyimpulkan saham BBNI ini juga sedang diakumulasi oleh para big fund, dan sebaliknya malah para broker retail di sini kompak ada di sisi seller. Dan itulah tadi 3 saham yang cocok banget untuk kamu para pemula atau yang baru belajar trading saham. Semoga video ini bisa membantu, dan maaf kalau misalkan ada kurang. Coba komen di bawah pilihan kamu daripada 3 saham yang sudah kita bahas, dan jangan lupa tulis juga alasannya kenapa. Dan kalau misalkan video ini tembus 5.000 likes, saya akan membuat konten yang seperti ini juga di kesempatan yang lainnya. Jadi semoga bermanfaat. Kalau kamu suka jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share ke semua teman trader kamu. Jangan lupa di sebelah sini ada juga playlist kelas trading SKS yang harus kamu nonton untuk analisis semua video yang ada di sini. Dan juga di sebelah sini ada video lain seputar trading yang kamu bisa curi ilmunya. Akhir kata, thank you so much for watching. Jangan lupa bersyukur hari ini. Nama saya Andi Senjaya, Bio Smart Trader. Salam cuan. Ciao.